Ketemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas aspek dalam CRM yaitu database. Nah, sebagai kita ketahui bahwa database ini menjadi satu hal yang sangat penting, bahwa database sebagai tulang punggung untuk kegiatan penanganan pelanggan kita. Nah, mari kita lihat konsep CRM secara keseluruhan, bahwa di mana posisi database. Pertama, kita memiliki database, kemudian database itu kita kelola dengan cara melakukan analisa portofolio pelanggan. Jadi kita melakukan analisa database untuk mengetahui profil pelanggan, kemudian untuk mengetahui potensi pelanggan, dan seterusnya. Jadi ada kegiatan berkaitan dengan database, yaitu pengelolaan database. Mulai dari kita memiliki database, mendapatkan database, kemudian kita mengelola database. Nah, informasi yang kita dapat dari database inilah yang akan kita gunakan untuk penanganan pelanggan dengan cara kita menyusun benefit, kemudian kita membuat program loyalty. Nah, itu tadi adalah posisi database dalam konsep CRM dalam pengelolaan pelanggan. Jadi dengan adanya database, maka kita bisa mengetahui profil pelanggan kita, dan selanjutnya kita bisa menyusun benefit sesuai dengan profil pelanggan, dan kita membuat program loyalty. Nah, mari kita lihat grafik ini, bahwa database sebagai tulang punggung implementasi CRM. Jadi seperti kita ketahui bahwa loyalitas itu terjadi karena tiga faktor utama, mulai dari brand, value, dan relationship. Nah, oleh karena itu kita mesti menyusun strategi bagaimana agar loyalitas pelanggan itu terjadi karena value yang baik, karena relationship yang baik, karena brand yang baik. Oleh karena itu kita perlu menyusun strategi. Dan untuk menyusun strategi, teman-teman harus mengenal pelanggan dengan sangat baik. Harus mengenal pelanggan dengan sangat baik, sehingga teman-teman akan membutuhkan data atau informasi tentang pelanggan. Nah, itulah pentingnya kita memiliki database. Database sebagai tulang punggung implementasi CRM, itu maksudnya bahwa tanpa adanya data kita tidak akan mengenal pelanggan. Tanpa adanya kita bisa mengenal need, want, dan problem dari pelanggan, kita tidak akan bisa menyusun strategi dengan baik. Tanpa adanya strategi yang baik, maka kita tidak akan dengan baik membangun relationship, menyusun value, maupun memperbaiki brand kita. Intinya, loyalitas itu sangat tergantung dari database yang kita miliki. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada video ini, adalah bagaimana kita mengembangkan database. Nah, dalam mengembangkan database ada 5 hal ini yang teman-teman harus perhatikan, mulai dari data apa yang diperlukan, sehingga teman-teman pada saat mulai membangun database, saya harus mendata apa ya tentang pelanggan. Nah, itu data apa, kemudian cara mendapat datanya seperti apa, menggunakan tools apa. Yang keempat adalah teman-teman nanti akan melakukan analisa data pelanggan dengan data ini seperti apa. Dan yang kelima adalah bagaimana memanfaatkan data itu untuk program-program loyalty yang kita lakukan kepada para pelanggan. Jadi 5 tahapan dalam pengembangan database ini teman-teman harus lakukan dengan baik. Mulai dari merumuskan data apa yang akan kita kumpulkan, dan kemudian cara mendapatkannya seperti apa, apakah dengan telepon, dengan form, dan seterusnya. Kemudian data itu akan diwadahi dengan tools apa, dan selanjutnya kita akan melakukan analisa data itu seperti apa, dan ujungnya adalah yang kelima, yaitu kita akan memanfaatkan data itu untuk program-program yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, kita mulai aspek yang pertama tadi, data apa yang didapat. Intinya begini, teman-teman. Semakin banyak informasi yang teman-teman miliki tentang pelanggan, itu semakin baik, selama itu relevan dengan bisnis kita. Relevan itu artinya, kalau saya jualan produk kesehatan, ya tentu data umur, data berat badan, data tinggi badan, itu akan sangat relevan. Kalau misalnya kita jualan otomotif, maka hobi, kemudian penghasilan, mungkin pekerjaan, ini akan sangat berpengaruh terhadap nanti kepentingan kita melakukan kegiatan bisnis otomotif tadi. Jadi semakin banyak informasi yang kita miliki, maka semakin baik selama itu relevan.
Jadi data apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita data? Yang wajib adalah data kontak, sudah pasti wajib, biodata ya, nama, nomor telepon, alamat, itu kita wajib punya. Kalau nggak punya, gimana kita melakukan interaksi, komunikasi dengan mereka. Nah, kemudian berikutnya data-data yang teman-teman harus pikirkan juga adalah data demografi. Kalau misalnya memang ini related dengan bisnis kita, data usia, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, jenis kelamin, pendidikan, itu bisa teman-teman lakukan pendataan itu, karena kalau memang informasi itu penting untuk bisnis kita, ya kita harus lakukan pendataan itu. Kemudian data psikografi, ya psikografi itu ya kesukaan, hobi, kemudian dan lain-lain, ini berkaitan dengan psikografi. Demografi juga teman-teman bisa lakukan pendataan, ya kalau demografi tadi berkaitan dengan alamat, ya kita jadi tahu dia ada di geografi kita jadi tahu customer itu adanya di mana, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan seterusnya, kota mana, itu geografi. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan data apa yang kita perlukan, misalnya data behavior itu kesukaan, atau misalnya customer itu mengikuti komunitas apa, kemudian kegiatan bersosialisasinya seperti apa, hobi, kesukaan, itu bisa masuk di data behavior ini. Biasanya kalau belanja menggunakan cash, kredit, dan seterusnya, itu behavior. Produk apa yang, layanan apa yang kita punya yang dia sukai, itu behavior. Nah, teman-teman, dari sekian banyak data tentang pelanggan ini, teman-teman bisa rumuskan dulu kira-kira tahap awal saya harus punya data apa yang relevan dengan bisnis kita. Data transaksi udah pasti ya, data transaksi kan udah pasti tercatat dalam sistem. Tapi data demografi yang memang kita perlukan, kita harus melakukan pendataan. Nah, itu aspek pertama dari pengembangan database, yaitu apa yang didata. Kemudian bagaimana mendapatkan data, itu banyak sekali caranya. Ya, teman-teman bisa menggunakan form pendaftaran pada saat misalnya registrasi membership di website, kemudian kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan data pelanggan dengan cara pelanggan melakukan subscribe di sosial media yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan data pelanggan dengan pameran, kemudian event, kita membuat event, kemudian kita mendapatkan data pelanggan, dan seterusnya. Juga teman-teman bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ya pihak ketiga yang memang memiliki data pelanggan, kita bisa membuat program bersama, akhirnya kita bisa mendapatkan data pelanggan. Kalau membeli secara langsung kan itu nggak bisa, secara aturan kan nggak etis, nggak boleh data diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya kerjasama, kita membuat program yang sama dengan perusahaan yang memiliki data itu, maka mau nggak mau kita akhirnya bisa mendapatkan data pelanggan itu dengan cara bekerja sama dengan perusahaan pemilik data itu. Data karyawan, maka kalau misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan, maka ya data karyawan bisa jadi kita akan bisa mendapatkannya, ya seperti misalnya BPJS Tenagakerja, ya dia akan mendapatkan data karyawan karena perusahaan mendaftarkan karyawannya. Kemudian bisa dengan, ya itu kurang lebih teman-teman banyak sekali yang dengan membuat kuis sayembara gitu ya. Dulu banyak tuh program-program melakukan kuis dengan cara mengirimkan KTP dan seterusnya, yaitu sebenarnya salah satu upaya untuk mendapatkan data pelanggan. Dengan booth pameran tadi ya, booth, ada SPG, nah itu sebenarnya kita dalam rangka mendapatkan data pelanggan. Kita dengan sengaja membuat program membership, ujung-ujungnya adalah kita mendapatkan data pelanggan. Nah, banyak cara untuk pada saat pembelian, yaitu invoice pembelian, orang yang belum menjadi pelanggan kita pada saat beli, ya kita dapat datanya. Nah, itu banyak cara untuk kita mendapatkan data pelanggan. Nah, kemudian teman-teman, data itu akan kita wadai dengan apa? Nah, itu aspek ketiga, yaitu tools yang kita gunakan. Ya, teman-teman, kalau misalnya customernya hitungannya 1-2 customer, bisa aja dicatat di buku, ya buku manualnya teman-teman gitu ya, di buku catatan itu bisa. Customernya ratusan, bisa dengan Excel, ribuan masih bisa dengan Excel. Tapi kalau datanya kompleks, ya tentu masih bisa dengan Excel, tapi kan nanti manual ya, manual, maka kita bisa mengembangkan sistem. Nah, untuk sistem teman-teman bisa custom dengan cara membuat software sendiri, ya kita
minta tolong programmer, developer untuk membangun sistem database kita, atau kita bisa beli sistem yang sudah jadi. Nah, itu tools yang akan kita gunakan. Intinya seluruh informasi tentang pelanggan itu tercatat dengan baik dan kita bisa gunakan kapan saja, dan bisa diakses kapan saja, dan bisa disajikan dengan baik menggunakan tools yang kita gunakan tadi. Dan aspek keempat teman-teman berkaitan dengan pengembangan database adalah datanya kita analisa seperti apa. Ya, setelah kita memiliki data kan baru akan memberikan manfaat ketika teman-teman melakukan analisa data pelanggan. Nah, analisa itu ada 4 analisa. Dari kalau misalnya teman-teman punya database, kita bisa melakukan 4 jenis analisa. Analisa deskriptif, diagnostik, kemudian prediktif, dan juga preskriptif. Kalau deskriptif itu apa yang terjadi, diagnostik itu mengapa itu terjadi, kemudian prediktif apa yang akan terjadi, dan preskriptif kalau supaya hal itu terjadi apa yang harus dilakukan. Jadi ini rekomendasi program yang dilakukan oleh program. Nah, itu analisa-analisa yang bisa dilakukan dengan database, ada 4 jenis tadi. Dan teman-teman juga bisa melakukan segmentasi pelanggan dengan database ini. Yang paling umum adalah segmentasi resensi, frekuensi, monetary, segmentasi berdasarkan jumlah produk yang digunakan, length of stay, kemudian customer lifetime value. Nah, itu segmentasi yang teman-teman bisa lakukan. Yang penting punya datanya dulu, datanya, informasinya ada, kemudian teman-teman bisa melakukan segmentasi. Dengan melakukan segmentasi ini maka kita akan tahu profil pelanggan kita seperti apa, dan akhirnya kita tahu yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, kemudian program apa yang pas ketika kita melakukan analisa data pelanggan. Nah, selain analisa data pelanggan, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang pelanggan dengan cara melakukan survei. Harus dikombinasikan antara data yang kita miliki, kita analisa dengan informasi dengan yang kita dapat dari survei. Nah, itu aspek keempat. Dan aspek kelima teman-teman berkaitan dengan pengembangan database adalah bagaimana kita memanfaatkan informasi dari hasil analisa data pelanggan tadi adalah untuk menyusun benefit dan untuk menyusun program. Dasar teman-teman menyusun benefit, misalnya, oh kita membuat benefit berupa diskon, oh kita membuat benefit berupa cashback, oh kita membuat benefit berupa ucapan ulang tahun, kita membuat benefit berupa desain, dan seterusnya. Itu dasarnya adalah analisa data pelanggan tadi. Jadi memanfaatkan data itu adalah untuk 2 hal, yaitu untuk kita menyusun benefit, kemudian kita menyusun loyalty program. Jadi apapun yang kita lakukan dasarnya adalah data. Nah, itu teman-teman 5 aspek dalam pengembangan database, mulai dari data apa yang kita akan data, kemudian cara mendapatkan datanya seperti apa, diwadahi pakai apa, analisa data pelanggannya seperti apa, dan kemudian bagaimana data itu dimanfaatkan untuk bisnis kita. Nah, teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini menginspirasi dan memberikan insight kepada teman-teman semuanya untuk semakin baik memiliki database pelanggan, sehingga sebagai dasar untuk teman-teman menyusun benefit, sebagai dasar teman-teman untuk menyusun loyalty program, dasarnya adalah analisa data pelanggan. Teman-teman, itu video saya kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.